percaya Tuhan, Yes. tidak ada satu nama yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang olehnya manusia dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau juga mati di atas kayu salib untuk Indonesia. Darahmu tertumpah untuk Indonesia. Kami doakan biar kiranya ada shalom Tuhan atas Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipakai untuk menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami berikan ibadah ini untuk kesukaan Tuhan. Biar pujian, penyembahan, ibadah ini menyukakan hati-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami bersedia dituntun. Kami bersedia diingatkan lagi, diajar, agar kami boleh menjadi pribadi bukan seperti apa yang kami kehendaki, tapi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Urapan Allah turun atas setiap kami. Urapi hamba-Mu, layakan menjadi berkat. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Yang siap diberkati, mari bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk. Selamat siang, shalom. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara. Puji Tuhan. Siang hari ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan yang saya beri judul Layak Terpilih. Ini bukan kampanye ya Bapak Ibu. Tapi memang kita sedang dalam musim politik yang lagi hangat. Jangan salah pilih. Ya, saudara-saudara, jangan salah pilih. Next. Matius 22 ayat 14 berkata begini, sebab banyak yang dipanggil. Terusin kalimatnya. Tetapi ini bukan kata saya loh. Ini kata firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Alkitab diwarnai dengan hal-hal yang seperti ini sepanjang dari Kejadian sampai Wahyu. Di dalam kitab Kejadian, saudara-saudara, dimulai dari sebuah keluarga, persembahan Habil dipilih, tapi persembahan Kain tidak dipilih. Kalau saudara baca ya saudara-saudara di dalam kitab Wahyu, maka saudara akan menemukan 7 kali perkataan barang siapa yang menang itu terpilih. Sampai 7 kali. Barang siapa menang, dia yang mendapatkan sesuatu, dia yang terpilih, the chosen one. Perjalanan sejarah suci di dalam Alkitab syarat dengan sesuatu yang dipilih oleh Allah. Ketika bangsa Israel melawan bangsa Amalek, Yosua dipanggil oleh Musa, dan Musa berkata, pilih di antara orang-orang dewasa yang layak untuk berperang. Banyak orang dewasa, tapi tidak semua layak untuk berperang. Satu kali saudara-saudara, Gideon dipilih oleh Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel yang ditindas oleh bangsa Midian. Saking melaratnya bangsa Israel, mereka tidak lagi tinggal di dalam kota. Mereka tinggal di luar kota, di daerah pegunungan. Dan itu pun dalam keadaan yang sangat menderita. Ketika bangsa Israel membutuhkan Tuhan, maka Tuhan memilih
Gideon untuk menyelamatkan bangsa Israel. Lalu Gideon mendengar suara Tuhan, kumpulkanlah bagimu untuk berperang bagi bangsa ini, sebab engkaulah yang ditentukan untuk menyelamatkan bangsa ini. Terkumpullah 32.000 orang. Namun dibanding lawan yang ratusan ribu, Gideon merasa 32.000 kurang. Tidak pas dong. Ratusan ribu lawan 32.000. Tapi betapa kagetnya ketika Gideon mendengarkan suara Tuhan yang berkata kepada dia, terlalu banyak. Hah? Terlalu banyak? 32.000 ini aja kurang. Tapi Tuhan berkata, no. Pilih dari antara mereka orang-orang yang layak untuk berperang. Umumkan kepada mereka bahwa peperangan ini adalah peperangan yang dahsyat. Nyawa pertaruhannya. Umumkan. Siapa yang masih pengen peluk-peluk istri, pulang. Siapa yang mau ngurus-ngurus ruko, pulang. Siapa yang masih cinta-cinta burung nuri, ngurai batu, pulang. Kemungkinan perang ini adalah peperangan terakhir bagi kamu orang. Jadi siapa yang takut, siapa yang gentar, boleh pulang. Yang pulang 22.000 orang, saudara-saudara. Jadi sisa 10.000. 32.000 aja terlalu sedikit. Lalu saudara-saudara, Gideon berharap 10.000 orang ini adalah orang-orang yang the best, orang-orang yang disertai dengan mujizat. Tapi tiba-tiba Tuhan ngomong begini sama Gideon, Gideon, masih terlalu banyak. Pilih di antara mereka orang-orang yang layak berperang untuk aku. Lalu Gideon disuruh Tuhan, bawa ini semua orang, kasih mereka jalan-jalan jauh, sampai dong semua haus. Kalau so haus, aja mereka minum di oase yang aku kasih tunjuk. Lalu saudara-saudara, 10.000 orang ini diajak jalan-jalan, bukan ke living world, ke tengah-tengah padang gurun, saudara-saudara. Karena mereka dikasih bocoran bahwa mereka akan dipilih siapa yang layak untuk berperang bagi Allah. Lalu semua saudara-saudara jalan di padang gurun sampai dong semua haus. Ketika haus, Gideon bawa di satu oase. Lalu Gideon berkata begini, minum kamu orang semua. Setelah minum baru Allah akan pilih kamu orang. Lalu saudara-saudara, mereka semua minum. Saking hausnya, waduh, mereka minum sampai puas. Lalu pada gilirannya, Tuhan mau milih mereka. Gideon bilang sama mereka, siapa yang minum langsung dari moncongnya, kiri. Siapa yang minum ambil dengan tangannya, kanan. Lalu diumumkanlah sama Gideon, saudara-saudara, sebangsa dan setanah air, siapa kamu orang minum langsung dengan moncongnya, kiri. Yang minum langsung dengan tangan, kanan. Saudara tahu enggak? Yang minum dengan moncongnya ada 9.700. Sisanya 300. Tapi di mata Tuhan it doesn't matter. Karena orang-orang pilihan adalah orang-orang yang hebat yang akan dipakai Tuhan untuk menggenapi rencananya. Pernah dengar fit and proper test? Pernah kasih? Pernah dengar? Fit and proper test?
Pasti pernah dengar. Untuk jabatan-jabatan tertentu, next. Lihat ya, untuk jabatan-jabatan tertentu, jabatan yang strategis apalagi sifatnya penting, apalagi urgent, cakupannya luas, jumlah yang dipimpin banyak, target pencapaiannya tinggi, tingkat kesulitannya tinggi. Bapak Ibu, pasti orang yang akan pimpin bukan orang sembarangan. Nggak usah saudara-saudara jauh-jauh ya saudara-saudara. Itu ya, kalau kita bicara tentang siapa yang pimpin Mahkamah Agung, sampai yang pimpin Panglima negara kita, siapa yang pimpin Kejaksaan Agung, itu bukan orang sembarangan, Pak. Itu posisi-posisi penting, pengambil kebijakan-kebijakan penting. Nggak bisa orang sembarangan. Ketua KPK, nggak bisa orang sembarangan. Harus uji fit and proper test, uji kelayakan dan kepatutan. Nggak usah jauh-jauh saudara-saudara. Staf presiden atau staf gubernur itu orang-orang pilihan itu. Kejauhannya contohnya. Kalau saudara jadi ketua panitia Natal, saya contoh presiden terlalu jauh, ini langsung turun. Kalau saudara jadi ketua panitia Natal, kau mau pilih orang yang kayak apa? Saya Pak, kalau saya mau pilih Pak, saya akan pilih orang yang pelit banget Pak, satu. Yang gampang ngeluh Pak, yang gampang ribut Pak, yang jarang kebaktian Pak, yang imannya lemah. Supaya kalau aku kasih visi, itu orang ngomong begitu, ndak usah lah. Begitukah? No. Untuk jadi ketua panitia Natal saja, kau akan pilih orang yang tidak sembarangan, toh? Saya berharap saudara-saudara sudah mengerti ke arah mana saya akan bawakan firman ini. Next coba. Setiap orang percaya, visinya itu bukan selamat. Kita sudah diselamatkan. Bapak Ibu dengar nih, visi saudara bukan supaya selamat. Karena kau sudah percaya Yesus. Kita diselamatkan karena percaya. Tapi visi kita saudara-saudara, seperti apa kita diselamatkan itu. Saudara harus punya visi kekekalan. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Tapi kita, lihat nih, satu mahkota yang abadi. Saya kebaktian saudara-saudara, saya berjemaat di GBI Petamburan. Gereja saudara ada, itu karena gara-gara gereja saya. Benar saudara-saudara. GBI itu ada awalnya, itu pendirinya Dr. H.L. Senduk. Itu pendiri GBI. Bukan Insinyur Niko, bukan Om Yakob almarhum, Dr. H.L. Senduk. Kau tahu gerejanya di mana Dr. H.L. Senduk? GBI Petamburan. Itu pertama kali GBI. Jadi gereja saudara ada itu gara-gara gereja saya itu. Itu pendirinya. Saya sekolah minggu di situ dari kelas 1 SD. Kalau kau tanya sekarang, Pak,
Gerejanya di mana sekarang, Pak? GBI Petamburan aku sampai sekarang. Setia nih tipenya. Banyak orang pindah-pindah gereja. Bulan ini di gereja ini, bulan ini di gereja itu. Waktu saya sekolah minggu, saya diajarin satu lagu. Apa yang dicari orang, apa yang dicari orang, siang, malam, pagi, petang, subuh juga. Orang cari uang. Saudara tahu enggak uang untuk apa? Kalau saudara tanya di Jepang, atau di Melbourne, atau di Uganda, atau di Tegal Arun, ya saudara-saudara, itu jawabnya sama itu. Jadi uang itu untuk 3 hal. Yang pertama, saudara-saudara, untuk kenyamanan dan keamanan. Ingat ini, uang itu untuk kenyamanan dan keamanan. Semakin nyaman, semakin aman, saudara harus bayar. Kalau saudara mau perumahan yang nyaman, aman, biasanya perumahan ini akan lebih mahal. Sistemnya klaster, satu pintu. Artinya keluar masuk di situ, itu ada satpamnya, 8, tentara 2. Kalau saudara tinggal di perumahan yang seminggu 2 kali kerusuhan, itu biasanya perumahan murah itu. Akses kampung di kompleks saudara ada 18. Jadi semakin nyaman, semakin bayar mahal. Mau duduk di balai-balai atau di spring bed? Spring bed dong, mahal. Saya pernah melayani saudara-saudara di sebuah gereja yang nemani saya untuk sesi selanjutnya. Ada seorang pengusaha. Dia pengusaha spring bed. Saudara-saudara, dia baru cerita, Pak, saya baru kirim spring bed nih Pak ke Lapas Sukamiskin dekat Arca Manik di Bandung, Cicahem. Tahu enggak? Spring bed harganya, spring bednya itu bagian atasnya itu 29 juta. Spring bed kau berapa? Kalau spring bedmu harganya 2.700.000, 6 bulan begini saudara. Kok bisa kena saraf kejepit? Di Lapas Sukamiskin itu yang ada di dalamnya tuh suka kaya itu. Karena itu lapas tempat koruptor. Jadi semakin nyaman kau mesti bayar. Yang kedua, saudara-saudara, uang untuk kenikmatan. Semua yang disebut kenikmatan, semakin nikmat, bayar. Apa? Makanan, jalan-jalan. Kalau kau mau jalan-jalan lebih dari nikmat di Bali, saudara-saudara, ya kau ke Eropa lah 6 hari. Pulang dari Eropa kau mampir ke Israel 6 hari. Dari Israel kau mampir ke Dubai 3 hari. Dari Dubai kau tidak langsung pulang ke Tegal Arul, kau mampir ke Raja Ampat 4 hari. So kalau Raja 3 hari. Kenikmatan jalan-jalan. Apalagi seks. Dulu kita pikir artis tidak bisa dibeli. Tidak semua artis. Tapi ini bukan hoax. Ternyata ada, udah viral. Ternyata artis juga bisa dibeli. Apalagi saudara-saudara, uang untuk apa? Uang untuk keberhargaan.
pengen memiliki barang-barang tertentu, rumah tertentu, kolektor tertentu, pendidikan tertentu, prestasi-prestasi tertentu supaya dihebat-hebatin. Kalau saudara foto di belakangnya benar-benar menara Eiffel yang di Prancis, bukan yang di Cibubur. Saudara foto begini, lalu kau posting di IG. Setelah kau posting di IG, apakah kau akan kembali lihat postinganmu? Atau kau sudah lupakan postinganmu? Balik lagi, mau ngapain balik lagi? Lihat jempol seberapa. Ngapain lihat-lihat jempol? Ya, banyakkan orang pengen dijempol-jempolin. 3 jam kemudian kau lihat jempol udah 127. 6 jam kemudian jempol udah 208. Ada komen-komennya, "Weh, di mana lo? Keren banget." Terus kau jawab, "Kemurahan Tuhan." Pret. Memang kau mau dihebat-hebatin, hebat lu ya, mantap lu ya. Untuk dihebat-hebatin, Pak, perlu modal, Pak. Makanya tidak jarang orang kasih anaknya sekolah di luar negeri, kadang-kadang bukan idealisme, tapi karena Pak keren-keren. Tapi saudara-saudara dengar, kalau tujuan saudara hanya yang kelihatan ini, satu-satunya manusia di bumi ini yang pernah merasakan semua yang dicari orang, Salomo namanya. Salomo, istrinya Pak, 700 Pak. Tingginya rata-rata 172. Yang tinggi ada juga 182. Tidak ada yang gendut. Semua cantik-cantik. Itu yang resmi, yang tidak resmi 300. Jadi total istrinya 1000. Jadi kalau mau bikin kebaktian gak usah undang orang lain, tuh istrinya saja itu sudah. Minimal di sini 3 kali kebaktian kah? Bisa masuk. Semua cantik Pak. Ada yang hitam nggak? Ada juga, tapi manis. Pasti dia orang Ambon itu. Karena yang manis di dunia cuma orang Ambon Pak. Batak cantik tapi tidak manis. Orang Cina banyak yang cantik, yang manis cuma punya orang Ambon. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, Salomo berkata, apa yang ku cari, apa yang ku usahakan, apa yang ku nikmati sebentar. Sebentar Pak. Semua usaha menjaring angin, semua yang ku nikmati, ku cari di bawah matahari, sia-sia. Kenapa? Yang pertama sebentar. Kenikmatan makanan, jalan-jalan sebentar. Kalau saya disuruh pilih makanan yang paling enak di dunia, berendabung kaki babi. Tapi berendabung kaki babi juga satu kali kehilangan kemuliaannya. Kapan? Yang pertama kalau sakit. Kalau orang sudah sakit Pak, asam urat tinggi, kolesterol tinggi, diabetes tinggi, semuanya tinggi gitu. Jangan-jangan mau nyaingi Tuhan Yesus kah? Itu makanan udah dilarang-larang. Siapa di sini kasih opanya umur 92 tahun, opa itu makan sate babi habisin aja opa. Paniki boleh juga apa, sikat aja opa. Kalau opa masih kurang, soto Betawi juga sikat opa. Kalau opa mau buah, opa makan durian montong sudah boleh. Opa haus, opa minum ginseng saja. Habis opa minum ginseng, opa mati pak langsung.
Opa udah dilarang-larang. Opa jangan. Lagi sakit juga walaupun masih umur 40. Kalau so tinggi semuanya udah dilarang-larang. Jalan-jalan juga saudara-saudara habis. Siapa di sini kasih jalan-jalan opanya umur 92 tahun ke dunia fantasi naik kora-kora? Itu 2 kali ayunan opa stroke. Apalagi dia mau minta naik halilintar lagi yang begini-begini. Itu semua udah larang. Opa jangan. Tapi kan opa udah tanggung di sini, jadi opa apa katanya gitu. Opa istana boneka, naik perahu, keluar dari istana boneka, opa tanya, lah habis ini opa apa? Semua kompak, habis ini opa jaga tas. Habis. Seks habis kasih? Seks habis. Pak, kepala 1, saudara mesti jaga saudara punya anak ini. 11, 12 tuh jangan pikir tidak ada rasa-rasa, ada bukti saudara-saudara. Kelas 6 SD itu hamil sama pacarnya itu, saudara-saudara kelas 1 SMP. Saudara bisa bayangin itu. Kepala 1, 11, 12, 13, 14 sampai 19 tuh jaga betul. Kepala 2 secara fisik mereka sempurna. Kepala 3 secara mental, kepala 4 mereka sempurna. Kepala 5 tuh udah mulai agak jarang-jarang. Kepala 6 7 habis pas seks juga. Siapa di sini di kamarnya masih pasang foto almarhum Presiden Soeharto angkat tangan? So dilupakan orang tuh. 32 tahun dia orang hebat Pak. Kalau tidak hebat tidak 32 tahun dia memerintah. Tapi orang pun akan dilupakan. Ini yang Salomo bilang. Orang bodoh 1 kali dilupakan. Orang kaya juga kata Salomo. Karena orang bodoh 1 kali mati, orang kaya juga 1 kali mati dan akan dilupakan. Kalau kita hanya berat, cari, energi kita terkuras, semua habis untuk segala sesuatu yang di bawah matahari, maka sia-sialah. Makanya Salomo bilang, kalau kau mau lakukan sesuatu, berartilah untuk sesuatu yang di atas matahari. Untuk kekekalan Pak. Next. Jadi visi kekekalan tuh ini Pak. Bersama Yesus menata dunia yang baru. Yang pertama di dalam kerajaan 1000 tahun. Yang kedua di langit dan bumi yang baru. Saudara berpikir bahwa nanti kita tuh cuma duduk diam berdiri, pakai putih-putih, topi putih, selendang putih, baju putih, duduk diam berdiri, angkat tangan, duduk diam berdiri, angkat tangan, duduk diam berdiri, angkat tangan. No. Di surga tidak begitu Pak. Dan saya mau kasih tahu saudara-saudara, di surga ada satu tempat Tuhan Yesus tidak mau kau ada di situ. Matius 5 ayat yang ke-19 berkata begini, kalau ada di antara kamu menghilangkan salah satu dari kitab Taurat, hukum Taurat, lalu mengajarkannya kepada orang lain walaupun itu yang paling kecil, engkau akan mendapatkan tempat di sorga yang paling rendah. Jadi Tuhan Yesus maksudnya jangan sampai kau masuk sorga, kau masuk di tempat yang paling rendah. Di perusahaan hebat, megah gedungnya sampai 40 lantai. Tapi cuma jadi office boy. Itu kira-kira masih mending saudara-saudara. Jadi office boy kan? Tapi paling tidak saudara-saudara, kalau saudara kasih sekolah anakmu tinggi-tinggi, kau pingin anakmu jadi orang, punya kedudukan yang baik. Masa kita tidak bisa tahu cara berpikir seperti ini? Ketika Tuhan berkata, kalau kamu menghilangkan salah satu dari hukum Taurat walaupun yang paling kecilan, mengajarkan kepada orang, kau akan mendapatkan tempat yang paling rendah. Jadi bukan sekedar masuk sorga Pak.
Alkitab berkata visi kekekalan. Apakah Tuhan memandang engkau, lalu tes kau dan berkata, engkau layak untuk berdampingan dengan aku. Uji fit and proper test itu sedang berlangsung, Pak. Kapan berlangsungnya? Sekarang. Nanti itu cuma penilaian. Hasilnya dikasih keluar. Dia sedang lihat saudara. Kalau kau jadi bapak, kau jadi ibu, kau menjadi bapak dan ibu seperti yang Tuhan mau, keseng. Kau jadi pegawai, kau jadi mahasiswa, siapapun mahasiswa di sini, dengar. Kau menjadi mahasiswa yang di mata pemandangan Tuhan, keren kau. Ngana hebat. Kalau kau jadi pelayan Tuhan, apakah kau menjadi pelayan Tuhan yang setelah dilihat keren? Atau jadi bapak biasa-biasa saja, jadi ibu biasa-biasa saja, jadi pelayan Tuhan biasa-biasa saja, jadi pegawai biasa-biasa saja, semuanya mediocre. Dunia saja saudara-saudara tidak mau yang mediocre. Masa Tuhan tidak bisa memilih di antara kita? Banyak yang dipanggil, Pak. Alkitab bilang sedikit yang dipilih. Dan saya ingin Bapak Ibu Saudara camkan baik-baik. Kau sedang dinilai Tuhan. Cara nyanyimu, cara mengelola uangmu, cara apapun kau berpikir, berkata, kau sedang dinilai Tuhan. Sekarang Pak dinilainya, Pak. Cara kau kasih uang untuk tukang parkir, cara kau berkata-kata, cara kau mendisiplin anak-anakmu ketika salah, itu dinilai Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Amen. Jika kita bertekun, ini ada kalimat negatifnya, Pak. Jika kita tidak bertekun, tidak masuk fit and proper test. No, itu tidak layak. Memerintah bukan bersama Ganjar nanti. Udah Ganjar kok. No, memerintah nanti saudara-saudara bersama Yesus. Tapi Yesus pilih. Saudara ketua panitia Natal aja milih. Tadi saya kasih contoh. Masa Tuhan Yesus tidak? Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan Dia 1000 tahun yang lamanya. Kalau saudara perhatikan di Wahyu 22, sama juga. Ketika langit dan bumi ini lalu ada langit dan bumi baru, sorga ada di situ turun ya saudara-saudara. Dengar nih, itu juga apa? Kita akan memerintah. Coba. Lalu saudara berpikir, kita biasa-biasa aja, memberi biasa-biasa aja, hidup biasa-biasa aja. Lalu kita akan mendapatkan satu tempat yang mulia, tempat yang keren bersama dengan Tuhan. No, not fair. Not fair. Next. Yang kedua, penganugerahan kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Tadi saya sudah kasih contoh toh. Lihat ya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya, baik ataupun jahat. Lihat ayat 2 Korintus 4 ayat 17. Jangan pernah lupa ini ayat. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami, lihat, kemuliaan kekal yang apa saudara-saudara? Melebihi segala-galanya. Melebihi seks, Pak. Saya kasih tahu. Seks itu ada kenikmatannya, ada enggak? Ada. Tuhan kasih itu jadi berkat. Bukan tujuan. Ada. Tapi lihat, seks dibanding kemuliaan. Lihat, kemuliaan kekal melebihi seks. Melebihi 10.000 orang berdiri tepuk tangan lebih dari 2,5 menit untuk anak saudara yang juara piano se-Indonesia. 10.000 orang tepuk tangan untuk anak saudara. Saudara senggol-senggol orang sebelahnya, anak gue. Kemuliaan kekal melebihi tepuk tangan, melebihi jempol. Keren lu ya. No. Kemuliaan kekal melebihi bernebong kaki babi. Melebihi segala-galanya. Lalu kau berpikir, ini tidak ada hubungannya dengan fit and proper test? No, ini ada hubungannya.
Bapak Ibu, saudara-saudara, siapapun engkau, biar kiranya engkau sedang dinilai Tuhan nih sekarang, tunjukkanlah bahwa engkau layak menjadi partnernya Tuhan. Karena Tuhan lihat engkau orang yang bertanggung jawab, engkau hidup di dalam kebenaran, engkau hidup di dalam kesucian, engkau semakin sabar, engkau semakin murah hati, engkau semakin baik, engkau semakin menguasai diri. Setiap hari engkau berkata, hari ini zero marah. Marah itu sulit loh, saudara-saudara, untuk tidak marah. Untuk tidak marah itu sulit. Tapi engkau berkata, hari ini zero marah. Semakin lama semakin menjadi seperti yang Tuhan mau. Next, ini yang terakhir. Jadi saudara-saudara, visi orang percaya bukan lagi supaya selamat, tapi supaya keselamatan kita tidak hilang atau diberkati. Tapi visi keselamatan adalah supaya kita bersama-sama dengan Tuhan menerima kemuliaan yang melebihi segala-galanya, berdampingan dengan Tuhan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, bertumbuh. Kamu nih masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Next. Saya cuma kasih tahu aja nih tentang bagaimana Tuhan kasih uji saudara layak atau patut enggak saudara. Yang pertama, saudara-saudara, ini setelah ini No. Balikin aja. Iya. Waktu kita sudah habis. Yang pertama, saudara dengar, yang nguji itu bukan gembala. Bukan koordinator. Bukan bos. Hai suami-suami, yang uji itu bukan istrimu. Hai istri-istri, yang uji saudara bukan suamimu. Yang uji tes saudara itu adalah Tuhan. Dia hakim yang adil, tidak pernah salah. Hakim di Indonesia banyak salah. Sampai-sampai seorang Ahok yang benar-benar hidup lurus bisa masuk penjara. Itu hakim di Indonesia. Tapi kalau Tuhan yang jadi hakim, dengar, dia tidak bisa salah dan dia tidak pernah salah. Oh, kau memberi, kau menolong seseorang, kau hidup benar, tidak ada yang puji, tidak ada yang kasih terima kasih sama saudara. Tapi dengar, Tuhan lihat perbuatanmu, tidak akan pernah luput. Tidak ada satu barang yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kalau saudara simpen-simpen sesuatu yang salah, dengar nih, hakim yang adil itu akan tahu. Dia punya CCTV yang paling tercanggih di planet jaga raya ini. Dia bisa lihat saudara. Yang kedua, Tuhan itu menguji sesuatu yang telah menjadi tanggung jawab orang percaya. Cek dong, berapa banyak talenta yang Tuhan kasih sama saudara. Cek dong, ukur dong berapa uang saudara. Jangan lupa. Jangan-jangan kau tidak ukur-ukur kau punya uang berapa banyaknya, sehingga kau tidak tahu bagaimana cara memberi, berapa banyak yang harus saya beri. Saya termasuk yang menurut saya termasuk yang multi talent. Saudara-saudara, saya bisa khotbah KKR di anak-anak sekolah minggu sampai semua bisa nangis-nangis itu. Saya bisa tulis lagu, saudara-saudara. Saya bisa nyanyi. Saya bisa tulis buku. Ada banyak yang bisa saya kerjakan. Tapi saudara-saudara, bukan soal banyak, dikerjakan atau enggak. Saya lihat wajah-wajah saudara, jangan-jangan saudara ini punya talenta begitu banyak nih. Tapi pertanyaannya, saudara-saudara, saudara bertanggung jawab enggak? Itu akan diuji. Keuangan saudara diukur enggak? Diukur. Saudara boleh sumput-sumputin kau punya keuangan. Ingat ini saudara-saudara. Tapi Tuhan tuh tahu bagaimana menakar saudara. Saudara sesuai dengan apa yang diminta Tuhan, dengan apa yang dipercayakan Tuhan atau tidak. Yang ketiga, Tuhan tuh menguji keberadaan kasih mula-mula. Kau bisa saja ada di gereja, kau bisa saja aktif, tapi kualitasnya bisa saja berkurang. Kehilangan kasih mula-mula. Dulu waktu kasih mula-mula, keren banget. Apa-apa aja pakai rumah saya ya. Kalau ada apa-apa, pakai mobil saya ya. Kalau rapat-rapat, kalau apa-apa, nggak usah masak, saya yang masak. Sekarang saudara-saudara berubah, kalimatnya tetap sama. Apa-apa gue. Apa-apa pakai rumah saya. Emang nggak ada rumah orang lain apa? Dulu, apa-apa pakai rumah gue ya. Sekarang, apa-apa pakai rumah gue.
Saudara-saudara, apakah kita tetap menyala seperti dulu? Ini Tuhan uji loh. Yang terakhir, Tuhan tuh menguji komitmen kita dan iman kita. Waktu dia datang pada kali yang kedua, dia dapati adakah iman di bumi ini. Adakah saudara tetap percaya, tetap sungguh-sungguh, walaupun keadaan tidak baik, kau tetap bisa melayani, tetap bisa memberi. Kenapa? Karena kau punya iman. Aku diperhitungkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang pemain musik maju ke depan. Lagu Pujilah Aku Tuhan. Ini lagu merupakan mazmurnya Daud. Dia bisa berani sama Tuhan ngomong begitu. Tuhan, uji kepatutan dan kelayakan kepadaku, supaya aku tetap lurus di hadapan-Mu. Saya berharap saudara-saudara nyanyi lagu ini, jangan nyanyi biasa. Karena di hadapan Tuhan, karena di hadapan saudara adalah Tuhan yang sedang menguji saudara di semua area hidup saudara. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju pada. Sekali lagi katakan ujilah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Sambil mengangkat tangan katakan, yang duduk di tanah, aku muliakan dan Tuhan agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tanah, aku muliakan dan Tuhan agungkan, Kaulah yang disembah. Musik saja dengan lembut. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala. Penguji fit and proper test adalah Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak perlu saksi. Dia adalah saksi bagi engkau. Kalau engkau hari-hari ini sedang gundah, sedang kecewa, sedang murung, sedang galau, karena mungkin ada keinginan-keinginan, harapan-harapan saudara tidak terbukti, belum terjadi. Engkau tergoda untuk mundur, jangan mundur. Tuhan tidak pernah terlelap. Dia melihat saudara. Tetaplah setia, tetaplah bergairah, tetaplah berkarya. Karena segala perbuatan kita, jeripaya kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia.
Siapa dengar firman Tuhan, kau berkata, Tuhan, ini firman Tuhan buat saya ini. Bolehkan kau taruh tanganmu di dada. Kau tidak perlu maju ke depan. Izinkan Tuhan jamah saudara hari ini, memperbarui hidup saudara. Supaya keluar dari tempat ini, kau menjadi pribadi yang excellent di seluruh area. Karena Tuhan melihat saudara. Satu tangan di dada, satu tangan boleh angkat ke atas. Kordobos te elek partala kamama sondo purtuku pupulo apa ya batar kaya laba seker di murtuagas. Bapak, dalam nama Yesus hamba berdoa Tuhan, buat setiap anak-anakmu Tuhan yang hari ini mengangkat tangan, taruh tangan di dada, yang mereka percaya mereka dikasih oleh Engkau. Nah, setiap kesempatan mulai hari ini Tuhan merupakan kesempatan untuk berkarya, untuk memberi yang excellent. Karena kami percaya Engkau sedang menilai kami. Tuhan jamah para pria, Tuhan jamah para wanita, jamah para ayah, jamah para ibu, jamah para orang tua di sini, jamah para anak, jamah mertua Tuhan, jamah para mantu dalam nama Yesus. Engkau dikuatkan, diteguhkan, supaya Engkau berkarya untuk kekekalan. Makasih Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba-Mu punya keyakinan Roh Kudus tidak berhenti berbicara, bahkan memberikan kami kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Sungguh kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali.